Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da wa la rasula amma ba'du. Saudara-saudariku yang hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan beragam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar yang diberikan yakni berupa nikmat iman sampai saat ini. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menjaga iman sampai nanti kita kembali kepada Allah insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di antara saudara-saudari kita dekat atau jauh yang belum beriman sampai saat ini, semoga Allah lembutkan hatinya dan Allah kuatkan jiwanya agar berkenan dapat bertaubat, dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah bersyukur mari kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan di setiap harinya, ketika berzikir, ketika sholat, atau bahkan Masya Allah mungkin ada di sini dari teman-teman yang selalu merutinkan salawat ketika sedang bekerja, sekolah, atau lagi belajar. Semoga kita semua diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya dan dimasukkan ke dalam golongan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti insya Allah. Sebelumnya juga saya cukup tertampar ya dengan salah satu kajian yang disampaikan di beberapa hari yang lalu yang saya dengar bahwasanya tidak mungkin kita mengaku cinta kepada seseorang tapi kita tidak mampu kepo gitu. Tidak mungkin hal itu terjadi. Cobalah tanyakan pada diri kita bahwasanya kepada hati kita ini, tanyakan apakah kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang iya, haruslah kita kepo kepada beliau. Seputar apa? Seputar semuanya. Siapa beliau, keluarga beliau seperti apa, keturunannya seperti apa, silsilahnya bagaimana, apa yang dilakukan beliau sehari-hari, bagaimana cara berdakwah beliau, apapun itu. Seharusnya jika memang kita cinta, jika memang kita menjadikan beliau adalah panutan, maka kepo terhadap beliau gitu. Juga bagaimana cara dakwah beliau. Apakah itu seharusnya jika memang kita cintai, kita harus mencari tahu gitu. Hal itulah yang wajar, namun terlihat sepele gitu. Teman-teman kalau suka sama orang nih, pasti kita akan kepo gitu. Siapa namanya, di mana dia tinggal gitu, siapa nama IG-nya gitu ya. Pengen tahu sifatnya bagaimana gitu, kesukaannya apa yang tidak dia sukai gitu. Maka bersyukurlah kita yang pernah ada terselip di hati kita untuk ingin mencari tahu bagaimana sih sosok seorang Rasulullah, seorang manusia yang Allah utus sebagai nabi akhir zaman, sebagai kekasihnya ya, walaupun sampai saat ini kita belum secara tuntas ya mengetahui secara keseluruhan tentang Rasulullah SAW. Tapi bersyukurlah bahwasanya kita pernah kepo gitu, ingin tahu tentang Rasulullah SAW. Ya, artinya kita cinta kepada beliau. Nah, tugas kita, saya dan juga kita semua setelah ini adalah harus lebih bersemangat lagi, lebih banyak mencari tahu lagi tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana kita bisa paham cara kesehariannya, bagaimana kita bisa tahu silsilah keturunannya, sehingga kita bisa jadikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai role model kita bagi umat Islam dan juga khusus bagi kita para pemuda gitu. Karena pemuda yang patut dicontoh itu adalah ketika masa-masanya Rasulullah gitu. Pemuda bagaimana Rasulullah ketika masih muda gitu. Ya teman-teman sekalian, Alhamdulillah juga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul ya, walaupun secara online. Insya Allah bahagia
selalu bersyukur walaupun melalui kajian mana, insya Allah tidak mengurangi keseriusan, kekhusyuan kita dalam belajar. Walaupun di sini sebenarnya saya itu bukan mengajar ya teman-teman sekalian, saya ini bukan seorang guru, sehingga tidak ada hak dan kewajiban saya untuk mengajar orang lain. Namun saya teringat pesan Rasulullah bahwasanya kita semua adalah dai. Jadi sampaikanlah walaupun hanya satu ayat saja gitu. Jadi dengan sedikit ilmu saya, semoga saya bisa berdiskusi dan berbagi dengan teman-teman. Semoga Allah juga berkahi dan Allah juga berikan keridhaannya kepada saya dan juga teman-teman sekalian. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, kita di sini sebenarnya sama ya teman-teman, sama-sama belajar karena menjadi seorang muslim yang memiliki tugas berdakwah. Kita harus senantiasa mengisi bekal kita, mengupgrade kapasitas kita, menambah wawasan kita yang kemudian kita peroleh melalui yang kita kerjakan, yang kita sebarluaskan kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, gitu, bahkan kepada dunia maya sekaligus. Sosial media, karena kan saya yakin di sini teman-teman semua punya sosial media gitu ya. Nah, karena apabila seorang muslim yang paham bahwasanya salah satu hakikat tugas di dunia itu untuk berdakwah gitu, insya Allah sedikit demi sedikit kita dapat memerangi dan mengurangi konten-konten yang buruk yang sangat banyak pada masa ini gitu. Baik, teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, pada malam ini insya Allah kita akan sedikit ya membahas bagaimana menjadi seorang pemuda yang nggak biasa-biasa aja gitu. Kita pengen menjadi pemuda yang spesial, yang tidak seperti kebanyakan orang gitu, menjadi pemuda yang biasa aja. Kita maunya itu menjadi seorang pemuda yang spesial, menjadi pemuda yang menjadi pendobrak perubahan dari yang kurang baik menuju hal yang lebih baik, perubahan dari hal yang biasa aja menjadi hal yang luar biasa gitu. Karena kita teringat ya teman-teman sekalian bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat pada surah Ali Imran bahwasanya Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kata Allah. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Jadi Allah di sini mengatakan bahwasanya kita itu adalah umat terbaik. Umat Rasulullah itu adalah umat terbaik, di mana tugas kita adalah menyuruh daripada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ada yang menarik pada penyebutan kata khair, teman-teman sekalian. Kata khair itu minimal bisa direkatkan menjadi 3 arti ya. Yang pertama merujuk pada sifat atau perilaku yang tadinya kurang baik berubah menjadi baik. Contoh tukang mabuk atau tukang preman ya, bertransformasi menjadi seorang dai. Pezina bertransformasi atau berubah menjadi seorang ahli hadis. Seorang pembegal berubah menjadi seorang hafil. Tobat mereka itu benar-benar berubah dari yang tadinya berada di titik terendah ya sebagai seorang muslim, berubah menjadi titik tertinggi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna yang kedua bisa berarti harta yang digunakan untuk hal kebaikan. Karena kita berinfak, kalimat yang dikeluarkan adalah berasal dari harta yang baik untuk diinfakkan. Nah, hal ini juga dijelaskan ya dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan? Kalau punya harta yang bagaimana yang harus diinfakkan? Nah, lalu apa kata Allah? Qul ma anfaqatum min khair. Kata, kalau engkau ingin berinfak, maka keluarkan dari yang baik-baik. Jadi harta yang dikeluarkan dengan cara baik, dihasilkan dengan cara yang baik. Nah, itu disebutkan oleh Al-Quran dengan khair namanya. Karena kalau teman-teman tahu, kata berkah, nama penjelasannya itu dari ziyadatul khair, atau bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau harta itu berkah, maka nilai kebaikan yang melekat pada harta itu semakin bertambah. Misalnya teman-teman punya motor nih. Kemudian apabila kita ingin tahu motor itu punya berkah atau tidak, maka kita lihat dulu dari sudut pandang khairnya. Berapa kali motor digunakan ke masjid? Berapa kali digunakan untuk mengunjungi majelis ta'lim?
berapa kali motor itu digunakan untuk mencari nafkah yang halal. Jadi kalau orang memiliki harta namun tidak digunakan kepada kebaikan, ini artinya ada keberkahan yang tidak melekat pada harta itu. Nah, makna yang ketiga, teman-teman, adalah menunjukkan kepada amalan yang pahalanya begitu melimpah. Karena itu ketika Nabi menyebutkan amalan membaca Al-Quran merupakan amalan yang pahalanya banyak dibandingkan dengan amalan yang lainnya. Kita sholat itu pahalanya 10, teman-teman. Kalau berjamaah, dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Gitu. Standar 10 itu ada pada surah Al-An'am, ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa berbuat kebaikan, maka balasan 10 kali lipat pahalanya. Hasanah itu kebaikan yang punya pahala, teman-teman sekalian. Hasan itu baik ya. Kata hasanah itu berarti hal-hal kebaikan yang mempunyai pahala. Di setiap kita mengerjakan kebaikan, maka akan dituliskan pahalanya. Misal minum atau makan, bisa jadi ada pahalanya. Contoh kita minum diawali dengan kata bismillah dan membaca doa. Kemudian kita niatkan dengan minum itu agar badan kita sehat. Apabila badan kita sehat, maka akan lebih nikmat dalam beribadah. Nah, jika niat seperti itu, insya Allah setiap hal yang bisa kita lakukan itu bernilai hasanah, artinya bernilai pahala. Gitu. Kemudian hasil dari pahala itu akan dikolektifkan gitu di akhirat menjadi kumpulan hasanah-hasanah sebagai bekal masuk ke dalam syurganya Allah atau bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Baqarah berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari azab api neraka. Untuk mencari hasanah itu ya teman-teman sekalian, Allah turunkan 2 jenis ibadah. Ya. 2 jenis ibadah. Ibadah yang pertama itu adalah ibadah ritual, dan jenis yang kedua itu adalah ibadah sosial. Ibadah ritual itu misalnya sholat. Ya, sholat itu juga disebut hasanah. Nah, dari mana taunya? Ada di surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata tarafan nahar wa zulifati min laili innal hasanati yudhi nasayyi'at. Maaf ya teman-teman sekalian. Ya agak kurang fasih. Nah, tunaikan salat di kedua ujung siang, zuhur sampai asar. Ya. Sampai sebagian permulaan malam, yaitu sampai maghrib atau isya ya, atau fajar. Sungguh salat itu termasuk perbuatan hasanah yang apabila dikerjakan dapat merubah perilaku orang yang mengerjakannya. Nah, mengerjakan hasanah ini teman-teman, pahalanya 10. Ya. Terdapat dalam dalilan di atas tadi ya teman-teman. Nah, kalau salat kemudian berjamaah ya teman-teman, maka nilai pahalanya juga berjumlah naik derajatnya menjadi 27 derajat. Tapi kalau amalan lain seperti membaca Al-Quran, maka selesai membaca Al-Quran itu dapat 1 kebaikan, di mana kebaikan itu akan dinilai 10, menghasilkan 10 kebaikan lagi. Nah, hal ini juga ada dalilnya di dalam hadis ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya, yang berbunyi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Gitu. Barang siapa yang membaca Al-Quran atau membaca kitab Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Lalu Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, dan Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf gitu. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Melainkan alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, sudah berapa huruf? Sudah 3 huruf ya. Berarti dikali dengan 10 kebaikan gitu. Maka dapat berapa? Dapat 30. Nah, dan untungnya tidak ada ya yang pernah yang membaca Al-Quran itu cukup dengan alif lam mim. Pasti akan dilanjutkan gitu ya. Atau contoh nun gitu. Nggak mungkin ya.
Jadi pasti dilanjut tuh dengan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Jadi itu sudah lebih dari 10 kebaikan yang kita dapatkan. Coba bayangkan aja satu halaman Al-Qur'an ya, berapa huruf yang sudah didapatkan gitu kebaikan. Contoh aja tuh kata bismillah tuh. Bismillah itu sudah ada 19 huruf gitu. Ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf dikalikan dengan 10 kebaikan artinya ada 190 kebaikan yang sudah kita dapatkan. Gitu. Nah, juga teman-teman sekalian, karena pahalanya juga berlimpah ya teman-teman sekalian, maka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran disebut juga dengan khair oleh Nabi SAW. Di mana sabda beliau yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi teman-teman sekalian, apapun profesi kita, setidaknya kita mempelajari Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup dan kembali mengajarkannya gitu. Mungkin untuk adik kita atau untuk adik teman kita atau untuk teman kita atau untuk tetangga kita, setidaknya kita ingin mengambil andil gitu dari hadis Rasulullah yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pemuda yang enggak biasa-biasa aja. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat-sahabat beliau. Maka dari itu mari kita simak ya teman-teman beberapa kisah perjalanan hidup para sahabat yang sukses dan terkenal di usia mereka yang masih muda. Walaupun kisah ini mungkin tidak lagi kisah ini mungkin sudah teman-teman tak ketahui ya teman-teman sekalian. Tapi saya di sini ingin mengulas saja. Yang pertama kita akan bahas kisah seorang sahabat Rasulullah. Jadi ini sebutannya adalah sahabat cilik Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah sudah besar, mereka ini masih kecil-kecil gitu ya. Yang pertama adalah kisah Abdullah bin Abbas. Kisah Abdullah bin Abbas ini terkenal dengan orang yang sangat cerdas dan memiliki wawasan yang tinggi serta memiliki keilmuan yang tinggi juga. Gitu ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadis sesudah Ummul Mukminin ya. Ummul Mukminin ini Sayyidah Aisyah ya. Dia Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan 1660 hadis gitu ya, teman-teman. Jadi urutan kelima beliau. Nah, di sini Sayyidah Aisyah juga dikatakan sahabat karena kenapa? Sahabat itu adalah orang yang hidupnya ada di masa Rasulullah gitu. Jadi walaupun keluarga hidup dan beriman kepada Rasulullah ya, itu dikatakan sahabat. Jadi kalau sesudah Rasulullah wafat terus dia juga taat, itu bukan dikatakan sahabat gitu ya. Walaupun keluarga beliau atau istri atau anak itu kita sebutnya sahabat ya teman-teman sekalian. Nah, kita lanjutkan. Abdullah bin Abbas ini adalah putra dari Abbas ya, Abbas bin Abdullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi ini sepupu lah ya bahasanya dengan Rasulullah. Abdul Muthalib itu kan adalah paman Rasulullah dan ibunya adalah Ummul Fadl binti Haris, saudari Ummul Mukminin Maimunah gitu. Sahabat yang mempunyai kedudukan sangat terpandang, dijulukan para sahabat-sahabat dan Abdullah bin Abbas ini juga disebutkan sebagai informannya umat Islam gitu, karena mempunyai pengetahuan dan wawasan yang tinggi sehingga julukan untuk beliau itu adalah informannya umat Islam gitu. Nah, beliau asal silsilah khilafah Daulat Abbasiyah ya. Beliau ini adalah silsilah keturunan dari Abbasiyah. Dia dilahirkan di kota Mekah dan besar di saat munculnya Islam, di mana beliau terus mendampingi Rasulullah SAW sehingga beliau mempunyai banyak riwayat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Beliau juga ikut di barisan Ali bin Abi Thalib ya dalam peperangan Jamal dan perang Siffin kalau teman-teman masih ingat. Beliau ini adalah pakar fikih ya. Pensyair Arab juga dan juga peperang dalam sejarah.
salah satu orang-orang yang ikut berperang juga dalam sejarah. Di akhir hidupnya dia mengalami kebutaan ya teman-teman, mungkin karena beliau ini adalah seorang yang rajin menuntut ilmu sehingga ya ada kekurangan atau penurunan kapasitas mata gitu, sehingga dia mengalami kebutaan dan dia tinggal di Taif sampai akhir hayatnya. Nah, Abdullah lahir 3 tahun sebelum hijrah, artinya beliau lahir di kota Mekah ya, Rasulullah masih di kota Mekah, Rasulullah sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan beliau. Apa bunyi doanya? Ya Allah, berilah ia kemampuan dalam bidang agama dan berilah ia kemampuan untuk menafsirkan ilmu gitu. Maka Allah mengabulkan doa ini dan Ibnu Abbas belakangan terkenal dengan penguasaan ilmunya yang luas, pengetahuan fikihnya yang mendalam, menjadikannya orang yang dicari gitu untuk rantai untuk dimintai fatwa gitu ya, karena beliau memang Allah karuniai pemahaman-pemahaman yang tinggi gitu. Dalam kitab Fathul Bari ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani mencatat riwayat tentang Sayyidina Ibnu Abbas ini ketika beliau masih kecil. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kamar mandi ya, atau bahasa kita toilet ya. Kemudian aku meletakkan seember air untuknya. Lalu Rasulullah berkata, siapa yang meletakkan ember air ini? Kemudian diberitahukan bahwasanya itu adalah pekerjaannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang melakukan hal itu. Maka Rasulullah berkata, ya Allah, berilah ilmu Abbas pemahaman dalam ilmu agama. Nah, teman-teman sekalian, secara sederhana di masa kecilnya Ibnu Abbas ini memiliki kepekaan intelektual ya. Masih kecil tapi udah peka bahwasanya Rasulullah itu butuh air gitu ketika memasuki kamar mandi gitu. Ia peka bahwasanya siapapun yang memasuki kamar mandi ya pasti butuh air gitu. Apalagi di era itu kan di era yang serba tradisional ya, di mana perairan itu masih dilakukan secara manual dan tradisional gitu. Nah, dapat dibayangkan anak sekecil itu tuh sudah memiliki kepekaan intelektual gitu. Itulah yang membuatnya luar biasa dan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Nah, kepekaan itu dia bukan hanya difikirkannya ya, tapi diaktualisasikannya, dikerjakannya gitu. Tidak hanya berkutat dalam ruang teori aja gitu ya. Karena kebanyakan dari kita mungkin kita peka gitu, atau kita sadar bahwasanya oh ini seseorang butuh ini gitu ketika melakukan hal ini. Tapi kadang ada beberapa dari kita tidak melakukan hal itu gitu. Nah, di sini kasusnya Ibnu Abbas itu langsung action, langsung melakukannya gitu. Tidak hanya berkutat di ruang teori gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan kecerdasan perbuatan dan juga pikiran ya yang membuat takjub Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak ini yang masih belia ya, itu masih belia gitu. Ketika Rasulullah sudah mau hijrah itu beliau itu masih kecil sekali, sudah menjangkau kepekaan yang sangat luar biasa, memiliki inisiatif untuk berbuat baik dan paham akan situasi, gitu, kondisi dan kebutuhan orang lain. Nah, artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sudah memahami sesuatu tanpa interupsi. Dia dapat menafsirkan keadaan yang baik gitu, dan bertindak sesuai dengan penafsiran yang baik pula untuk mencapai kepekaan atau memahami sesuatu tanpa interupsi. Kadang kan kita peka terhadap sesuatu namun tidak melakukannya gitu. Nah, inilah yang menjadi hikmah bagi kita bahwasanya pemuda sekarang ini harus memiliki kepekaan yang tinggi, dan kepekaan itu dibarengi dengan inisiatif juga gitu. Jadi nggak hanya peka terhadap sesuatu, tapi juga tapi juga inisiatif setelah peka itu apa lagi tindakan selanjutnya gitu ya. Nah, ini terbukti ya teman-teman sekalian tentang Ibnu Abbas, dari kepekaannya, dari inisiatifnya, juga tadi didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seseorang sahabat yang berkata, tak pernah aku melihat seseorang yang lebih mengerti daripada Ibnu Abbas tentang ilmu hadis. Gitu. Nabi SAW serta keputusan-keputusan yang dibuat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Gitu. Jadi Abdullah bin Abbas ini disamakan dengan sahabat-sahabat yang levelnya sudah besar seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dengan apa? Karena apa? Karena pengetahuan dan pemahamannya itu.
Begitu pula dengan ilmu fikih, ya, ilmu fikih, ilmu tafsir, bahasa Arab, syair, ilmu hitung di Islam itu ada faraid, ya. Faraid itu ilmu hitungan. Nah, orang suatu hari menyaksikan, ya, dia berbicara membahas ilmu fikih gitu. Hari esoknya dia ngebahas bukan ilmu fikih lagi, ilmu tafsir gitu. Hari esoknya lagi dia membahas masalah strategi peperangan. Hari esoknya lagi dia bahas syair. Nah, gitu. Jadi dengan pemahaman yang tinggi dia bisa menguasai itu semua gitu. Tidak pernah para sahabat yang lain melihat bahwasanya ada alim, ada orang yang alim gitu, yang mendengarkan pembicaraan yang menyampaikan banyak ilmu gitu, yang menguasai banyak ilmu maksudnya itu. Ya, teman-teman sekalian. Nah, hal ini juga yang harus kita ambil hikmahnya, bahwasanya kita sebagai anak muda sekarang ini harus mempunyai inisiatif dan kepekaan yang tinggi gitu. Bukan hanya kita peka sama ini, ya, karena kan sekarang orang menganggap kepekaan itu dengan hal-hal yang negatif, ya. Contoh ikhwan itu harus peka dengan akhwat gitu. Jadi kepekaan itu bukan bagi sesama manusia aja atau sesama lawan jenis aja, enggak, tapi peka itu terhadap kondisi dan situasi keadaan gitu. Apalagi kita adalah seorang pemuda, seorang warga negara Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa peka terhadap kondisi di sekitar kita, bagaimana kita peka terhadap sahabat kita, bagaimana kita peka terhadap lingkungan kita, dan kita berinisiatif memberikan solusi, memberikan tindakan setelah kepekaan dan analisis dari semua kejadian atau peristiwa yang ada itu, maka kita berikan inisiatif atau tindakan bagaimana hal itu tuh bisa kita rubah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke teman-teman, hikmah yang harus kita ambil. Selanjutnya kisah sahabat yang kedua adalah kisah Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai utusan Rasulullah yang berdakwah sendiri di Madinah gitu, dan mengislamkan banyak orang. Dan tindakan beliau ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu orang Madinah sudah pada Islam. Nah, siapa yang melakukan itu? Itulah Mus'ab bin Umair ini. Nah, kita akan bahas, ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini dikenal juga sebagai misionaris muda Nabi Muhammad gitu. Jadi utusan Nabi Muhammad ke kota Madinah gitu. Nah, pemuda Islam lainnya yang layak dijadikan teladan adalah Mus'ab bin Umair. Kala syiar Islam datang untuk pertama kalinya, Mus'ab masih muda pada saat itu segera memeluk Islam, ya. Karena kecerdasan, kemampuan, kebaikannya juga, dan talentanya yang luar biasa pada masa awal syiar, Mus'ab mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk membela agama Islam. Mus'ab bin Umair berasal dari keluarga yang kaya, yang terhormat, orang tuanya sangat menyayangi dan mengasihinya, juga ibunya juga senantiasa ingin melihatnya mengenai pakaian yang terbaik, ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini keturunan kaya lah. Jadi selalu memberikan pakaian yang mahal, orang tuanya selalu memberikan pakaian yang mahal, yang berkualitas bagus gitu, dikenakan oleh Mus'ab gitu, yang sering dia pakai gitu. Nah, Mus'ab bin Umair ini juga dikenal sebagai pemuda yang gagah, berpenampilan yang memikat, berambut hitam, ya, ciri-cirinya berambut hitam, selalu menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya gitu. Dia juga melewatkan masa hidupnya itu di lingkungan keluarga yang selalu menggunakan barang-barang bagus, ya gitu. Nah, jadi kalau di zaman itu tuh nggak ada lah seseorang anak muda yang menandingi gitu dari fashion beliau itu. Orang kaya memakai baju-baju mewah, wewangian, ya, karena wewangian dulu itu kan ya mungkin agak susah gitu, ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini biasa bertemu Nabi SAW secara diam-diam, ya. Secara diam-diam beliau takut ketahuan dengan keluarganya, sehingga menemui Rasulullah itu secara diam-diam dan mempelajari Islam. Mus'ab berusaha sebisa mungkin untuk tidak diketahui oleh orang tuanya ketika bertemu Rasulullah bahwa dia mempelajari Islam gitu, oleh Rasulullah. Nah, tapi ada di suatu hari ada namanya Utsman bin Talhah melihat Mus'ab sedang mengerjakan sholat wajib.
Nah, gitu, karena Mus'ab ini secara diam-diam sudah memeluk agama Islam dan mempunyai kewajiban yaitu sholat, ternyata dilihat oleh Utsman bin Thalhah. Nah, setelah dilihat Utsman bin Thalhah segera melaporkan hal ini kepada orang tua, ya, ibunya Mus'ab bin Umair nih, gitu, dan saudara-saudaranya yang lain. Gitu. Nah, mengatakan beliau mengatakan kepada orang tuanya bahwasanya Mus'ab telah memeluk agama Islam gitu, dan beliau telah dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, akhirnya orang tua Mus'ab ini segera mengurungnya di dalam rumah karena marah gitu ya. Anak yang dia sayangi ternyata mengikuti ajaran bukan ajaran orang tuanya gitu, melainkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Mus'ab akhirnya bisa melarikan diri gitu ya, walaupun dikurung di rumah atau apa, tapi dia bisa melarikan diri dari belenggu orang tuanya dan dia bergabung dengan kelompok Islam ya yang berhijrah pada saat itu. Gitu. Nah, setelah beberapa tahun Mus'ab kembali lagi ke Mekah bersama kelompok Muslim lainnya. Gitu. Pada masa jahiliyah juga musim haji tiba ya teman-teman sekalian, setiap orang itu bebas berbicara. Jadi pada musim haji itu setiap tahun ya, pada selain kaum kafir Mekah, itu orang-orang dari luar kota Mekah juga berdatangan ke Mekah untuk apa? Untuk berkumpul di satu tempat namanya Mina. Ya. Dan Muhammad tak menyia-nyiakan kesempatan ini karena jarang nih setahun sekali orang-orang bisa berkumpul di satu tempat, yaitu di Mina, dan ini kesempatan emas bahwasanya Rasulullah itu bersilaturahmi gitu ya, bersilaturahmi kepada suku-suku yang melakukan haji di Mina ini. Nah, Rasulullah juga mengadakan diskusi dengan mereka tentang agama Islam. Nah, pada masa-masa itu banyak suku-suku atau masyarakat Madinah yang mengitari Nabi Muhammad SAW di Mina untuk mendengarkan ajaran beliau. Gitu. Jadi pada saat itu, pada haji tahun itu banyak masyarakat Madinah gitu ya, yang kumpul di suatu tempat namanya Mina, dan Rasulullah pada saat itu menyampaikan ajarannya. Gitu. Nah, mereka mendengarkan Rasulullah dengan cara ini akhirnya seantero ya penjuru Madinah itu mendengar tentang ajaran Islam gitu, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah wasilah pertamanya sehingga seluruh penduduk Madinah itu memeluk agama Islam. Nah, suatu ketika malam menjelang di tanah Mina yang mereka berkumpul tadi, tampaklah sekelompok jamaah haji yang terdiri dari 12 orang mendatangi Rasulullah. Mereka ini adalah para penduduk Madinah. Nah, orang-orang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan diri memeluk agama Islam. Jadi ada 12 orang yang mendatangi Rasulullah di lokasi Mina tadi ya, di daerah Mina, dan mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam, meminta pada Rasulullah untuk diajarkan bersyahadat gitu ya, dan akhirnya beliau masuk Islam. Nah, kemudian para mu'alaf ini hendak kembali ke Madinah gitu. Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mus'ab bin Umair tadi untuk ikut bersama 12 orang mu'alaf yang dari Madinah ini untuk didampingi gitu. Jadi Mus'ab bin Umair ini mendapatkan tugas langsung ya. Padahal beliau itu umurnya masih muda ya, belum mencapai 20 tahun. Tetapi beliau sudah mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada penduduk Madinah dan mengajar mereka tentang agama Islam dan hukum-hukumnya gitu. Nah, kala itu Mus'ab bin Umair dikenal sebagai pemuda yang cerdas, sehingga Rasulullah yakin bahwasanya Mus'ab bin Umair ini pasti bisa gitu. Nah, ketika Mus'ab bin Umair tiba di kota Madinah, teman-teman sekalian, dia tinggal di salah satu rumah 12 orang mu'alaf yang kembali ke Madinah tadi ya, namanya As'ad bin Zurarah, salah seorang dari 12 jemaah haji yang baru memeluk agama Islam tadi ya, yang Rasulullah tuntun syahadatnya tadi. Nah, suatu hari teman-teman sekalian, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini pergi menemui Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tokoh di kota Madinah. Nah, tujuan Mus'ab ini bertemu dengan Sa'ad ini adalah untuk mengajarkan Islam kepada Sa'ad. Gitu. Sa'ad ini adalah pemimpinnya suku Aus. Gitu. Jadi suku Aus ini adalah salah satu suku yang ada di kota Madinah.
Jadi Mus'ab bin Umair tadi mendatangkan kepalanya dulu nih, gitu. Kepala suku lah. Nah, para mu'alaf lain juga ikut mendampingi ya. Jadi 12 orang tadi juga ikut mendampingi ke rumah si Sa'ad bin Mu'adz. Nah, setibanya di rumah Sa'ad bin Mu'adz, uh, Mus'ab tadi membacakan ayat Al-Quran, ya, membacakan ayat Al-Quran di hadapan Sa'ad tadi, dan juga di hadapan beberapa kaum Aus ya, dengan cara yang sangat santun, karena orang Aus, suku Aus yang ada di kota Madinah dia adalah orang-orang yang berbahasa Arab yang fasih, gitu ya, bahasa Arab bahasa ibu lah bahasa mereka ya. Bahasa ibu mereka itu adalah bahasa fusah ya, fushah atau bahasa Arab fasih, sehingga mereka ketika mendengarkan bahasa Al-Quran dibacakan oleh Mus'ab dengan penuh perhatian karena mereka mampu memahami maknanya gitu. Nah, mereka pun tak bersikap keras atau tidak melawan lah. Bahkan sebaliknya gitu, lambat laun mereka terpesona gitu dan terpikat, bagus banget untaian kalimat Al-Quran yang dilantunkan ini gitu. Namun tidak demikiannya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika mendengar bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh Mus'ab, beliau berkata kepada seorang penyembah berhala, yakni ada namanya Usaid bin Hudair. Gitu. Jadi saat ini agak marah lah ya, agak marah kepada Usaid bin Hudair ini, seraya mengatakan, sebelum dua orang ini menyesatkan orang-orang suku kita yang berhati lemah, maka usirlah mereka jauh-jauh dari rumahku dengan peringatan yang sangat keras. Gitu. Nah, jadi saat tadi marah gitu ya, khawatir gitu, karena beberapa orang dari suku Aus tadi mendengar bacaan Al-Quran dari Mus'ab tadi, mereka terpana gitu ya, terpesona gitu dengan untaian kalimat Al-Quran itu tadi gitu. Nah, maka Mus'ab berkata, jika dia memberiku kelonggaran dan mendengarkanku, mudah-mudahan dia menjadi seorang muslim. Nah, gitu ya. Nah, sementara itu teman-teman sekalian, Usaid bin Hudair tadi, yang seorang penyembah berhala tadi, yang ada di dekat As'ad tadi, ya teman-teman sekalian. Nah, tiba di hadapan Mus'ab, ya. Jadi, setelah, Mus'ab bin Umair dan para mu'alaf yang baru masuk Islam tadi diusir dari rumah Sa'ad, maka Usaid tadi mengikuti dan mereka sampai di hadapan Mus'ab ya. Gitu. Nah, maka Usaid ini memaki habis-habisan karena disuruh sama Sa'ad tadi yang ketua suku tadi ya. Ketua suku tadi memaki-maki habisan, melontar segala perkataan kotor gitu ya. Sehingga dia berkata kepada Mus'ab, berbunyi, kalian telah menyesatkan orang-orang yang lugu di suku ini kan, gitu. Nah, demi keselamatan hidup kalian, maka bangunlah dan pergilah dari sini sebelum karena pada saat itu ketika dia ngobrol itu dia membawa senjata tajam gitu ya, bisa dibilang golok lah gitu. Jadi Usaid tadi yang seorang penyembah berhala tadi mendorong keluar dari rumah Sa'ad ya, si Mas'ud dan para mu'alaf tadi, dan dicaci maki dan diancam gitu, kalau kalian nggak keluar dari sini, kalau kalian tetap ingin memasukkan mereka ke ajaran kalian, maka siap-siap kalian. Kalau tidak mau, maka beranjak dari sini. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, namun teman-teman sekalian, walaupun diancam gitu ya, nah Mus'ab ini membalas dengan tetap menjaga martabatnya, dengan tetap menjaga rasa santunnya, tapi dengan rasa takut gitu, dengan keberanian gitu ya. Dia mengatakan, aku memilih satu permintaan saja. Memiliki satu permintaan saja kepadamu. Duduklah sejenak saja dan dengarkan apa yang aku katakan. Jika engkau dapati bahwasanya ucapanku dapat diyakini, maka yakinilah. Jika sebaliknya, tak masalah jika engkau tak menerimanya. Aku akan pergi, kata si Mus'ab. Nah, tak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikiran Usaid, sehingga Usaid kemudian meletakkan senjata yang dia pegang tadi dan duduk di hadapan Mus'ab. Gitu. Lalu Mus'ab menyampaikan tentang Islam. Beliau membacakan Al-Quran. Nah, ketika Mus'ab membacakan Al-Quran di hadapan Usaid, tampaknya Usaid tertarik dan
mendengarkan apa yang disampaikan Mus'ab, dan beliau tertarik dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, ya, dan kalimat-kalimat suci Al-Quran yang indah dan puitis yang dibacakan dengan fasih oleh Mus'ab, ya. Nah, hal ini juga telah meluluhkan hati seorang Usaid, ya. Usaid tadi seorang penyembah berhala, gitu. Lalu dia berseru betapa indahnya dan menyentuhnya khotbah ini, gitu ya. Jadi dia jadi awalan tadi dia belum mendengarkan, karena mendengarkan instruksi dari Sa'ad tadi, maka dia langsung mengusir Mus'ab. Tapi Mus'ab tadi minta satu permintaan, ya, dengarkan aja sebentar aja gitu. Kalau memang nggak ada tergerak dari hatimu, ya udah, kami rela untuk pergi gitu. Tapi ternyata pada Allah Maha Baik, Allah memberikan hidayah kepada hati si Usaid tadi sehingga dia luluh, gitu ya. Nah, kilauan kebahagiaan itu tampak berkaca-kaca di mata Usaid ketika itu. Perangai Usaid pun berubah menjadi lembut. Maka Usaid berkata, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sangat ingin memeluk agama ini, gitu. Masya Allah, ya. Dengan sebelumnya dengan nada yang tinggi, dengan perilaku yang kasar, maka ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka dengan lembutnya dia mengatakan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang seperti aku ini, yang lemah ini, untuk memeluk agama ini. Masya Allah, Allah besar, ya. Nah, baru Mus'ab menjawab, kamu harus mandi besar, gitu ya, dan mengenakan pakaian bersih, mengucapkan kalimat 2 syahadat, dan sholatlah 2 rakaat. Gitu. Maka Usaid bin Hudayr ini melaksanakan petunjuk yang dilakukan oleh Mus'ab. Nah, setelah Usaid memeluk agama Islam dari Mus'ab bin Umair, maka Usaid pun kembali menemui si Sa'ad yang memerintahkannya tadi untuk mengusir Mus'ab, gitu ya. Lalu berkata Usaid berkata, aku telah memperingatkan mereka dengan keras dan tak ada lagi ancaman dari mereka, karena aku telah mengancam mereka akan misi mereka sehingga kini mereka hanya akan melakukan apa yang aku lakukan. Lalu Usaid melanjutkan, nah ini taktik, ya, agar saat yang marah kepada Mus'ab tadi, mendatangi Mus'ab, gitu. Lalu dia berkata, hai Sa'ad, gitu ya, saat aku kembali kemari, aku mendengar bahwasanya sekelompok orang Bani Harisah yang dimaksudkan si Usaid ini adalah si Mus'ab beserta dengan 12 orang mu'alaf tadi, gitu ya. Aku mendengar Bani Harisah itu ingin menyerbu dan hendak membunuh Sa'ad bin Zurarah. Nah, ingin membunuh kepala suku tadi, gitu. Mereka melanggar perjanjian-perjanjian yang dibuat. Nah, ketika itu juga Sa'ad marah dan beliau bangkit, gitu kan, mengambil sebuah pedang dan langsung keluar rumah. Dia ingin menemui Bani Harisah tadi, ya, si Mus'ab bin Umair beserta dengan 12 orang mu'alaf tadi, gitu. Nah, jadi dia khawatir mereka menyerang duluan sehingga dia lebih keluar lebih cepat, ya. Dia khawatir bahwasanya Mus'ab tadi menyerang lebih dulu sehingga Sa'ad tadi keluar lebih dulu di rumah dan siap siaga, gitu. Nah, sampai di tempat Mus'ab ternyata tidak melihat adanya gelagat bahaya, gitu ya. Si Sa'ad melihat, oh, nggak ada tanda-tanda bahaya ini. Si Mus'ab nggak ada bawa senjata tajam, gitu. Berarti yang diisukan oleh si Usaid tadi ini hal yang bohong, gitu ya, hal yang tidak benar, gitu. Kabar bahasanya Bani Harisah ingin menyerang karena melanggar perjanjian, gitu. Tampaknya kabar itu hanya kabar burung saja, sehingga si Sa'ad tadi menyadari bahwasanya itu adalah hal tipu daya. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, Mus'ab ini karena sudah berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'az tadi dengan cara seperti ia menghadapi Usaid, maka ia juga menyampaikan bahwasanya dia ingin sekali saja membacakan ayat suci Al-Quran di hadapannya. Nah, pada saat itu ketika Mus'ab membacakan Al-Quran di hadapannya, hati Sa'ad pun tersentuh dan dia telah terpikat. Kalimat-kalimat suci Al-Quran juga dibacakan, tersentuh juga hatinya, dan Masya Allah, ya, pada akhirnya si Sa'ad yang keras tadi, yang mengusir Mus'ab dari rumahnya tadi itu berubah pikiran dan memeluk agama Islam. Seraya berkata beliaunya, demi Allah, ya, Sa'ad bukanlah dirinya yang dulu, dia telah sepenuhnya berubah. Masya Allah. Nah, pada titik inilah menjadikan seluruh
seluruh suku Aus ya, masuk agama Islam dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, selanjutnya ya. Nah, kemudian Mus'ab dan As'ad pun pulang ke rumah ya teman-teman sekalian. Setelah mendakwah seharian, beliau pulang ke rumah dan si Mus'ab merasakan suatu hal yang biasa menggembirakan ya, karena sudah mengislamkan orang-orang satu suku gitu ya. Telah mengislamkan orang satu suku dan sangat melegakan bagi dia, menyenangkan karena telah mendakwahkan, menebarkan, menegakkan agama Islam. Baginya itu kebanggaan tersendiri lah. Nah, ketika Mus'ab hendak melakukan sholat di Madinah ya, kebetulan orang-orang Madinah yang baru saja memeluk Islam tadi, yang suku Aus memeluk agama Islam, maka mereka meminta Mus'ab untuk memimpin sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah pertama kali dilakukan di kota Madinah dan imamnya adalah si Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Nah, Mus'ab memerintahkan juga pada saat itu ada yang azan dan dikumandangkan secara keras sehingga seluruh penduduk Madinah itu mendengarkan gitu, walaupun ada yang tidak di lokasi, namun mereka mendengarkan waktu azan itu dan ikut sholat bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, suku Aus dan Kharaj itu sebenarnya suku yang bermusuhan, ya, bermusuhan. Tapi karena yang memimpin tadi adalah Mus'ab, seorang penduduk Mekah yang tidak tercampur dari Aus atau Khazraj ini, sehingga mereka legowo gitu ya, legowo dan ya udahlah menimbulkan perdamaian lah pada akhirnya, sehingga mereka berdamai dan menjalankan ajaran Islam secara kafah, secara seutuhnya gitu ya teman-teman sekalian. Dan selesailah Mus'ab bin Umair ini telah mengislamkan para penduduk Madinah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah gitu. Jadi orang-orang Madinah itu sudah Islam berkat wasilahnya daripada Mus'ab bin Umair ini. Masya Allah. Barakallah. Jadi teman-teman sekalian, banyak hijrah yang bisa kita ambil ya dari jerih payahnya seorang Mus'ab bin Umair ini. Apa itu yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah ketika ada satu amanah yang diamanahkan atau yang dititipkan kepada kita seorang pemuda, pasti orang itu telah melihat kita bahwasanya kita mampu. Pasti orang itu melihat bahwasanya kita bisa melakukannya, maka ambil amanah itu dan lakukanlah semaksimal mungkin. Seperti dengan Mus'ab bin Umair melakukannya, beliau melakukan dengan tulus walaupun banyak ujian-ujian, walaupun banyak rintangan-rintangan yang telah beliau hadapi, tapi dengan rasa ketegaran hati, dengan rasa optimisme, beliau tetap melanjutkan perjuangan dakwah itu. Walaupun dakwah pada saat itu kan tidak mudah ya teman-teman. Kita tuh mengajarkan, kita tuh menyampaikan hal yang belum pernah mereka pikirkan, gitu. Dan kita harus kita mau supaya mereka itu mengikuti perkataan kita. Jadi itu tantangan yang tidak mudah. Tapi Mus'ab bin Umair ambil tantangan itu. Tidak ada satu kata pun sebagai penolakan kepada Rasulullah. Oh Rasulullah, saya masih muda, saya nggak bisa melakukan ini. Hal ini tuh bisa dilakukan sama orang-orang yang udah sepuh, orang udah tua gitu, seperti para sahabat-sahabat yang udah berpengalaman sekali gitu. Tapi teman-teman sekalian, Mus'ab bin Umair ini tidak ada kata penolakan sekalipun, tapi beliau ambil amanah itu, beliau kerjakan tanggung jawab itu semaksimal mungkin dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersungguh-sungguh, sehingga Masya Allah dengan kesungguhan hatinya, dengan kesabarannya, dengan jerih payahnya, Allah berikan hasil yang terbaik. Apa hasil terbaiknya? Dengan seluruh penduduk kota Madinah itu memeluk agama Islam. Sehingga ketika Rasulullah berhijrah di kota Madinah, itu seluruh penduduk Madinah sudah memeluk agama Islam, gitu. Sehingga Rasulullah disambut dengan baik, ya, gitu ya teman-teman sekalian. Tidak seperti kisahnya Rasulullah berhijrah ke Taif gitu ya. Kalau ke Taif kan Rasulullah sudah dilempari gitu karena mereka belum didakwahi gitu ya. Tapi ketika Rasulullah berhijrah di kota Madinah, maka Rasulullah disambut dengan baik atas usaha dan jerih payahnya dari Mus'ab bin Umair yang telah mengajarkan Islam kepada penduduk kota Madinah. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, yang ketiga, yang terakhir ini adalah kisah daripada Usamah bin Zaid, ya, seorang
panglima perang. Nah, beliau ini terkenalnya adalah seorang panglima perang di usia yang masih muda. Nah, sekarang kembali ke Mekah ya teman-teman sekalian. Di tahun ke-7 sebelum Hijriah, ketika itu Rasulullah sedang bersusah payah atau dengan intimidasi atau tindakan daripada kaum Quraisy yang menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga Rasulullah berada dalam masa kesulitan lah gitu ya. Dan kesulitan dan kesusahan itu berdampak kepada dakwah yang Rasulullah sampaikan. Nah, dalam suasana seperti ini tiba-tiba seberkas cahaya ya, yang kita bisa dibilang seberkas cahaya. Di tengah-tengah paceklik itu maka lahirlah seorang bayi dari Ummu Aiman ya, ibunya Ummu Aiman, seorang bayi laki-laki. Nah, dia itu adalah Usamah bin Zaid. Yang ini merupakan penyejuk hati bagi Rasulullah. Rasulullah sangat gembira sekali, sangat senang sekali. Sebagai pengobat hati Rasulullah ketika berduka, menjadi gembira, itulah dia Usamah bin Zaid, lahirnya Usamah bin Zaid ini. Nah, para sahabat tidak merasa aneh ya ketika Rasulullah itu sangat bahagia kedatangan kelahiran bayi yang baru gitu, karena memang tahu ya kedudukan kedua orang tua di sisi Rasulullah gitu. Nah, ibu bayi tersebut atau ibu dari Usamah bin Zaid ini adalah wanita Habsyi yang Allah karuniai, Allah berkahi ya, terkenal dengan panggilan Ummu Aiman. Nah, sesungguhnya Ummu Aiman ini adalah bekas hamba sahayanya dari ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah binti Wahab, gitu ya. Jadi beliau ini bekas hamba sahaya, sehingga sebelum Siti Aminah wafat pun itu beliau sudah mengasuh Rasulullah dari kecil. Sampai Siti Aminah wafat pun beliau pun masih mengasuh Rasulullah dari kecil gitu ya, sampai Rasulullah besar gitu ya. Nah, sehingga dalam kehidupan Rasulullah itu Ummu Aiman ini adalah orang yang sangat beliau hormati, orang yang sangat beliau kagumi ya, yang menggantikan sosok ibu lah di sisinya Rasulullah. Nah, juga kembali ke kelahiran si Usamah tadi ya teman-teman sekalian, Usamah bin Zaid, kaum muslimin seluruhnya juga turut bahagia gitu atas kelahirannya, melebihi kegembiraan mereka atas kelahiran bayi-bayi lainnya gitu ya. Nah, kaum muslimin teman-teman sekalian tidak berlebihan juga memanggilnya sama ya dengan panggilan yang terbaik gitu, karena memang Rasulullah sangat menyayangi sama, sehingga ada beberapa orang mungkin ya enak ya jadi Usamah, bisa digendong sama Rasulullah, bisa membuat Rasulullah bahagia gitu, sehingga ada rasa iri lah. Iri bukan arti dengki ya teman-teman, maksudnya iri dalam hal kebaikan gitu, iri kepada Usamah yang membuat Rasulullah bisa bahagia seperti itu. Nah, sejak Usamah meningkat remaja teman-teman sekalian, sudah kelihatan tuh pada dirinya itu sifat-sifat pekerti yang mulia, yang memang pantas menjadikannya itu kesayangannya Rasulullah gitu. Yaitu orang yang cerdik ya, cerdas ya. Cerdik itu kayak kasar banget ya. Orang yang cerdas, pintar, berani, luar biasa ya, berani sekali gitu. Sehingga dia nantinya itu menjadi panglima perang. Juga bijaksana, dia pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Juga tahu menjaga kehormatan diri ya, karena kehormatan diri teman-teman sekalian itu hal yang sangat tinggi, hal yang harus kita jaga gitu ya, kehormatan diri. Nah, dan di sini Usamah bin Zaid ini dia tahu menjaga kehormatan diri, senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan tercela, juga orangnya juga pengasih gitu ya, pengasih dan juga bertakwa kepada Allah dan juga wara. Masya Allah, sangat lengkap sekali ya yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid ini. Nah, teman-teman sekalian, waktu terjadi perang Uhud, Usamah bin Zaid ini datang ke hadapan Rasulullah. Beliau itu masih cilik, masih kecil ya. Beliau datang ke hadapan Rasulullah bersama dengan teman-teman serombongannya, mungkin udah agak besar-besar, putra-putra dari sahabat Rasulullah. Mereka ingin minta izin tuh ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikan kami izin untuk ikut perang Uhud gitu. Nah, ada beberapa yang Rasulullah izinkan, tapi ada beberapa yang Rasulullah tolak karena mungkin masih kecil. Termasuklah si Usamah bin Zaid ini. Ya, termasuk dia kelompok anak-anak yang tidak diizini oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu
si Usama ini menangis, sambil pulang menangis gitu karena tidak diizinkan adalah Rasulullah SAW. Dia sangat sedih karena tidak diperkenankan ikut berperang bersama Rasulullah gitu, naik ke bendera Rasulullah. Nah, selanjutnya dalam perang Khandaq, Usama bin Zaid juga datang kepada Rasulullah bersama kawan-kawannya yang sudah remaja gitu ya. Usama berdiri tegap, ya. Sengaja dia berdiri paling depan di hadapan Rasulullah supaya dia kelihatan lebih besar, lebih tinggi gitu ya, agar beliau diperkenankan untuk berperang, sehingga Rasulullah kasihan melihatnya gitu karena uh, sudah keras hati lah ingin berperang dan sudah optimis dan bahasanya merengek sekali gitu ya untuk ikut berperang, sehingga Rasulullah izinkan gitu. Nah, Usama pergi berperang menyandang pedang ya, ingin jihad fisabilillah. Nah, ketika itu usianya masih remaja ya, sekitar 14-15 tahunan. Masya Allah ya, umur 14-15 tahun sudah berani ya. Bahkan sebelum menginjak umur 15 tahun itu beliau sebenarnya sudah pengen berperang, tapi karena Rasulullah tidak mengizinkan sehingga beliau tidak ikut berperang. Nah, di usia 15 dengan usahanya yang keras tadi ya, berdiri paling depan di antara teman-temannya dan berusaha sekuat tenaga sehingga Rasulullah kasihan padanya dan ikut berperang. Masya Allah, ini suatu kegirangan bagi Usama bin Zaid bisa berjuang bersama Rasulullah bersama kaum muslimin lainnya untuk jihad fisabilillah gitu. Walaupun menyandang pedang yang mungkin lebih besar daripada tangannya seperti itu. Selain juga dari perang Khandaq ya teman-teman sekalian, beliau ketika perang Hunain juga beliau ikut perang ya karena mungkin umurnya juga sudah lebih besar. Nah, pada saat itu tentara muslim terdesak sehingga barisan mereka itu kacau balau, teman-teman sekalian, kacau balau. Tetapi teman-teman sekalian, Usama bin Zaid ini tetap bertahan bersama dengan temannya Abbas ya. Sufyan ya, Abbas, Sufyan dan juga Harith anak pamannya Usama. Nah, dan 6 orang lain para sahabat yang mulia juga gitu. Dengan jumlah yang kecil ini, dengan keberanian yang maksimal, maka di tengah-tengah mereka tuh ada juga Rasulullah, maka Rasulullah berani ya mengembalikan kekalahan, kekacauan para sahabat tadi menjadi kemenangan. Nah, beliau berhasil menyelamatkan kaum muslimin yang lari dikejar kaum musyrikin tadi ya, Masya Allah, dengan keteguhan dan keistiqomahan dan rasa optimisme gitu bahwasanya ini kaum muslimin pasti menang gitu dengan perjuangan yang maksimal gitu ya, Insya Allah. Juga teman-teman sekalian, selanjutnya dalam perang Mu'ah ya, perang Mu'ah, Usama juga turut berperang di bawah pimpinan komando ayahnya, si Zaid bin Harithah ya. Beliau sebagai pasukan perang, komando perangnya atau komandan perangnya adalah ayahnya sendiri, yaitu Zaid bin Harithah. Umurnya ketika itu 18 tahun. Nah, 18 tahun Usama menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya panglima perangnya telah syahid, yaitu ayahnya sendiri telah syahid di medan pertempuran. Ketika itu juga Usama tidak ada kata gentar, tidak ada rasa takut gitu. Dan juga tidak mundur gitu. Bahkan dia harus menumbuhkan semangat yang tinggi dan kegigihan gitu, di bawah komando yang diambil alih oleh sahabat Rasulullah juga, Ja'far bin Abi Thalib gitu. Sehingga Ja'far pada akhirnya juga syahid ya, dibunuh oleh kaum kafir, kaum musyrikin di hadapan matanya juga, sehingga Usama menyerbu kembali di bawah komandonya yang bertukar lagi, Abdullah bin Rawahah ya, diambil alih lagi kepada orang yang lain gitu, karena kan harus ada komando ya di perangan itu gitu. Nah, sampai pahlawan tiga-tiga ini gugur tepat di depan mata kepalanya si Usama bin Zaid ini gitu. Nah, kemudian karena 3 panglima perang ini telah wafat, kemudian terakhir diambil alih oleh Khalid bin Walid, dan Usama di situ bertempur di bawah komando beliau ya, di bawah komando Khalid bin Walid, dengan jumlah yang tersisa itu sedikit. Kaum muslimin akhirnya melepas diri ya dari cengkeraman tentara Romawi. Walaupun dalam kondisi yang mencekam, kondisi umat muslim yang sudah sedikit ya, sudah berganti-ganti komandan perang itu yang sudah terbunuh oleh tentara-tentara Romawi gitu. Nah, selesai peperangan ya teman-teman sekalian, Usama kembali ke Madinah dengan menyerahkan kematian ayahnya.
beliau ikhlas. Beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia yakin diri ayahnya itu adalah orang yang mati syahid. Jasad ayahnya itu ditinggalkan di bumi Syam ya teman-teman sekalian. Sekarang Syam itu ada beberapa negeri ya, termasuk negara Syria ya teman-teman sekalian. Nah, dengan mengenang segala kebaikan ayahnya, almarhum ayahnya yang diturunkan di dalam hatinya itu bahwasanya jadi orang yang teguh pendirian gitu. Nah, pada tahun ke-11 Hijriah, teman-teman sekalian, Rasulullah menurunkan perintah supaya menyiapkan bala tentara untuk memerangi tentara Romawi. Ya, dalam pasukan itu terdapat antara lain ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat lainnya yang terkenal sudah sepuh ya, sudah tua dan sudah banyak pengalaman, yang sudah banyak membersamai Rasulullah gitu. Nah, pada saat itu Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid yang masih muda, masih remaja gitu ya, masih umurnya itu baru menginjak kepala 2 gitu ya, yang masih remaja, untuk apa? Untuk menjadi panglima seluruh pasukan, panglima perang seluruh pasukan gitu yang akan diberangkatkan. Jadi Usamah bin Zaid itu mendapat titah langsung dari Rasulullah ya, mendapat perintah langsung, atau mengangkat, Rasulullah itu mengangkat langsung Usamah bin Zaid itu untuk menjadi panglima perangnya kaum muslimin ya, yang akan diberangkatkan untuk melawan tentara Romawi. Nah, ketika itu usia Usamah belum sampai 20 tahun, teman-teman sekalian, Masya Allah. Mungkin 19 lebih, tapi belum sampai 20 tahun. Beliau memerintahkan Usamah supaya berhenti di Balqa dan Qalatud, ya, salah satu daerah yang ada di Palestina, di Gaza, termasuk juga ini dulu tuh kekuasaan daripada tentara Romawi, ya teman-teman sekalian. Nah, ketika bala tentara sedang bersiap-siap menunggu perintah untuk berangkat, pada saat itu Rasulullah qadallah lagi sakit ya, makin hari. Jadi tentara itu tidak berangkat sebelum Rasulullah sembuh ya dari sakitnya. Jadi semakin hari kondisi Rasulullah itu bertambah keras sakitnya. Karena itu keberangkatan pasukan itu ditangguhkan ya, menunggu keadaan Rasulullah membaik. Karena dulu tuh perang-perang itu pasti menunggu Rasulullah gitu. Jadi karena Rasulullah sakit dan para tentara tadi belum jadi pergi, sehingga Usamah mendatangi Rasulullah gitu. Jadi dan setelah mendatangi, Usamah balik ke perkumpulan tentara-tentara tadi dan berkata, "Terkala sakit Rasulullah bertambah, saya datang menghadap beliau, diikuti oleh banyak orang gitu. Setelah saya masuk, saya dapati beliau sedang diam dan tidak berkata apa-apa karena mungkin sangat sakit ya, mungkin sangat keras sakit beliau. Tiba-tiba beliau mengangkat tangannya dan meletakkannya ke tubuh saya. Saya tahu beliau memanggilku." Nah, begitu. Jadi itu perkataan si Usamah bin Zaid. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya teman-teman sekalian, kabar duka cita seluruh dunia, seluruh umat Muslim sedunia, bahkan bukan hanya di langit, tapi makhluk ada di bumi itu berduka cita bahwasanya Rasulullah telah pulang ke rahmatullah dan tidak bisa mengikuti perang itu ya teman-teman sekalian, sehingga kepemimpinan, kekhalifahan itu berpindah kepada sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ya, terpilih menjadi khalifah ya, khalifah. Nah, Abu Bakar memerintahkan supaya meneruskan pengiriman tentara tadi, karena Rasulullah sudah mengamanahkan kepada Usamah bin Zaid bahwasanya Usamah bin Zaid harus menjadi panglima perang dan memimpin perang di garis terdepan ya, di garis terdepannya. Kalau dulu kan ketika ada Rasulullah, mungkin Rasulullah yang garis terdepan, tapi karena Rasulullah sudah tidak ada, maka Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang, yang menjadi garis terdepannya perang itu gitu. Garis terdepannya kaum musyrikin. Nah, tetapi sekelompok kaum Ansor menghadap tuh ke khalifah, ke Umar, ke Abu Bakar, dan juga di depannya Umar bin Khattab. Ya. Nah, kata mereka, jika khalifah tetap bersikeras ya hendak meneruskan pengiriman pasukan sebagaimana yang dikehendaki, maka mereka mengusulkan pasukannya itu bukan dipimpin sama Usamah gitu. Panglimanya bukan Usamah, melainkan ditukar dengan tokoh yang lebih tua dan lebih berpengalaman.
Mungkin Usama itu ya mungkin sudah sering ikut perang, tapi belum pernah memimpin satu pasukan yang besar, apalagi tanpa Rasulullah gitu ya. Maka orang yang bertemu dengan Abu Bakar dan Umar ini menyampaikan, kami saranin panglimanya ditukar deh gitu dengan sahabat-sahabat yang mungkin udah berpengalaman, udah mumpuni di bagian panglima perang itu gitu ya. Nah, mendengar ucapan orang-orang yang menyarankan itu, maka Umar menyampaikan usul terkait usulan orang-orang itu. Lalu tahulah kan Umar kan keras dan berbadan tinggi ya, dengan cepat beliau tarik tuh kera leher orang yang menyarankan itu tadi ya. Lalu berkata tuh, "Hai putra Khattab," katanya. Rasulullah telah mengangkat Usama. Rasulullah langsung mengangkat Usama. Engkau tahu itu? Kata. Kini engkau menyuruhku membatalkan putusan Rasulullah? Demi Allah, kata Umar, tidak akan begitu caranya. Nah, gitu. Jadi Umar bin Khattab itu yakin dan percaya ketika Rasulullah sudah mengamanahkan satu amanah yang besar kepada seseorang, maka orang itu pasti akan bisa melakukannya. Sehingga pasukan muslimin tetap berangkat di bawah pimpinan panglimanya yang masih muda remaja, yaitu Usama bin Zaid. Gitu. Dan Khalifah Abu Bakar juga pada situ juga ikut mengantarkan pasukan ini, mengantarkan Usama bin Zaid beserta pasukannya yang menunggangi kendaraan. Lalu karena Usama melihat melihat Abu Bakar, lalu beliau berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah," gitu, ganti Rasulullah ya, "silakan Anda naik kendaraan ini, biarkan saya turun dan berjalan kaki." Gitu. Karena melihat Abu Bakar yang sedang berjalan kaki. Lalu apa kata Abu Bakar? "Demi Allah jangan turun. Demi Allah saya tak hendak naik kendaraan," kata Abu Bakar. Masya Allah ya, para sahabat dulu itu tawadhu dan tidak ingin melihat lebih tinggi dibanding yang lain ya, sehingga saling tolak-tolakan sebenarnya. Jadi seorang pemimpin loh, Abu Bakar itu seorang khalifah, seorang pemimpin seluruh umat muslim yang ada di situ, tapi menolak gitu ya, menolak tawaran daripada Usama yang sedang menaik kendaraan, melihat Abu Bakar jalan kaki, beliau tawarkan gitu. Lalu apa kata Abu Bakar? "Demi Allah jangan turun, demi Allah," kata. "Saya tak hendak naik kendaraan, biarkan saya berjalan kaki gitu. Biarkan kaki saya kotor gitu. Sementara mengantarkan engkau berjuang fisabilillah." Lalu Abu Bakar menitipkan satu amanah, "Saya titipkan engkau, saya titipkan agama engkau, saya titipkan kesetiaan engkau, dan saya titipkan kesudahan perjuangan engkau kepada Allah. Saya berwasiat kepada engkau, laksanakan sebaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada." Masya Allah. Jadi Abu Bakar sambil mengantarkan Usama bin Zaid untuk menuju lokasi yang telah Rasulullah sampaikan untuk berperang kepada kaum Romawi, kepada pasukan Romawi, dan memberikan amanah ini, Masya Allah. Dengan kuat hati ya teman-teman sekalian, Usama terus maju membawa pasukan tentara yang dipimpinnya. Segala perintah Rasulullah kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ya teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, singkat cerita, Usama ini berhasil kembali dari medan perang dan kemenangan secara gemilang. Ya, mereka membawa harta rampasan perang yang banyak ya teman-teman. Karena kan kalau dulu tuh kalau perang halal bagi yang menang itu menjarah harta-harta rampasan perang, gitu ya. Nah, kembalinya Usama dengan pasukan kaum muslimin itu membawa kemenangan yang gemilang. Mereka membawa harta rampasan yang banyak gitu ya teman-teman sekalian, melebihi perkiraan yang diduga gitu. Biasanya kalau perang itu membawa harta yang seadanya aja gitu. Sehingga ada seseorang yang mengatakan bahwasanya belum pernah terjadi satu pasukan tempur kembali dari medan tempur dengan selamat dan utuh dan berhasil membawa harta rampasan sebanyak yang dibawa pasukan tadi gitu. Jadi pasukan yang dibawa itu sama dengan pasukan yang pulang gitu. Jadi Masya Allah ini adalah suatu kemenangan yang besar yang jarang terjadi seperti itu teman-teman. Ini atas dasar apa? Atas dasar komando daripada panglima sahabat yang masih muda, masih remaja, usianya belum menyentuh 20 tahun, dialah seorang Usama bin Zaid. Masya Allah. Nah, Usama bin Zaid ini sepanjang hidupnya berada di tempat yang terhormat ya teman-teman sekalian, karena beliau adalah seorang yang gagah berani dan tidak takut melakukan sesuatu hal, apalagi itu yang benar ya teman-teman sekalian. Nah, ada satu hal yang lucu teman-teman sekalian ketika kekhalifahan Umar bin Khattab.
ya, ada putra Umar bin Khattab protes kepada ayahnya karena kan ayahnya kan seorang khalifah ya. Nah, putranya itu bernama Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar protes kepada ayahnya Umar bin Khattab selaku khalifah pada saat itu. Karena apa protes? Karena Umar bin Khattab ini melebihi jatah Usama bin Zaid daripada jatah Abdullah bin Umar tadi, putranya Umar bin Khattab selaku khalifah. Lalu apa kata putra Umar bin Khattab tadi? Wahai bapak, katanya, bapak menjatahkan untuk Usama 4.000, sedangkan kepada saya hanya 3.000, gitu. Padahal jasa bapaknya, jasa bapak Usama bin Zaid tadi itu tidak akan lebih banyak daripada jasa bapak sendiri. Bapak seorang khalifah loh, gitu ibaratnya. Begitu pula dengan Usama, gitu. Agaknya tidak ada keistimewaan dari dibandingkan saya, gitu. Sehingga Umar bin Khattab menjawab, wah, jauh sekali bapaknya lebih disayangi Rasulullah daripada kamu, katanya gitu ya. Bapaknya lebih disayang Rasulullah daripada saya, dan begitu pula Usama, beliau lebih disayangi Rasulullah daripada dirimu, Masya Allah. Nah, mendengar perkataan ayahnya tadi, maka Abdullah bin Umar tadi menyapa Usama dengan ucapan marhaban ya amiri, ya, selamat datang wahai komandanku, Masya Allah. Karena Rasulullah tadi telah memberikan titah kepada Usama bin Zaid tadi bahwasanya untuk memimpin ya pasukan Islam, maka Usama melakukan itu dengan sekuat tenaga, dengan seluruh perjuangan yang bisa ia lakukan, sehingga hal itu tidak menjadi sia-sia ya teman-teman sekalian. Hal itu berbuah manis dengan apa? Dengan beliau membawa seluruh pasukan yang utuh dengan kemenangan yang gemilang dan membawa harta rampasan perang yang banyak. Masya Allah teman-teman sekalian, ini menjadi hal yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya kita sebagai anak muda zaman sekarang harus bisa bersikap seperti ini ketika kita ketika kita diamanahkan ya di satu bagian, diamanahkan di satu bagian, atau kita mendapatkan tugas. Ya mungkin tugas itu mungkin kita anggapnya tidak sengaja, tapi Allah sudah takdirkan ya. Tugas itu sudah turun kepada kita, sehingga kita harus bisa memaksimalkan tugas itu, bisa sekuat tenaga melakukan tugas itu, supaya Allah juga turunkan hikmahnya ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, itulah seluruh hikmah dari perjalanan para sahabat yang hal ini juga harus menjadi rujukan bagi kita semua, bagi para pemuda Islam sekarang ya. Pemuda Islam sekarang tuh haruslah lebih banyak membaca kisah-kisah para sahabat-sahabat Rasulullah, karena kisah-kisah para sahabat Rasulullah itu jauh lebih menarik sebenarnya teman-teman sekalian daripada buku-buku motivasi self improvement yang dituliskan mungkin dari siapa gitu ya. Tapi kita lupa bahwasanya banyak kisah-kisah daripada sahabat Nabi itu yang tidak jauh kalahnya, atau tidak kalah lah dengan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh ya mungkin seorang motivator ya teman-teman sekalian. Karena kisah-kisah ini kisah-kisah yang real dan kisah-kisah yang sangat inspiratif bagi kita seorang pemuda yang butuh namanya mungkin gambaran atau nasihat, atau kadang bingung, kadang sendiri bingung mau ngapain segala macam. Jadi dengan kita sering membaca sirah-sirah sahabiyah, sirah-sirah sahabat Nabi, sehingga kita bisa tahu ya. Mungkin nanti bagi akhwat juga banyak membaca kisah-kisah para sahabat-sahabat yang perempuan, bagaimana sifatnya Siti Aisyah, bagaimana perangai keseharian, bagaimana yang hikmah bisa diambil pada dirinya gitu, sehingga kita sebagai pemuda zaman sekarang ini tetap tetap seperti tokoh-tokoh Islam pada dulunya gitu. Juga banyak ya teman-teman sekalian kisah-kisah sahabat lainnya, kisah-kisah para tabi'in, para pejuang kejayaan juga seperti Muhammad Al-Fatih gitu kan, di umur yang masih muda memimpin pasukan sehingga membawa kemenangan di Konstantinopel, sehingga
uh, berdirinya bendera Islam di sana gitu. Jadi banyak sebenarnya kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Tinggal lagi bagaimana kita bagaimana kita mengambil pelajaran itu, ya. Terakhir teman-teman sekalian, sebelum terakhir ada 4 golongan, ya, golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, dengan saya mengajak seperti ini, semoga ada dari 58 orang yang ada di sini termasuk saya, semoga dengan penyampaian ini nanti kita tergerak bahwasanya orang yang dirindukan surga itu salah satunya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya teman-teman sekalian, walaupun mungkin di satu hari itu kita sangat sibuk sekali, sangat padat sekali, sangat tidak ada waktu sempat untuk mungkin menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka disempatkanlah gitu. Selain sholat juga ada ibadah lainnya yang kita butuhkan. Al-Quran adalah pedoman hidup, dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran juga orang yang dirindukan surga. Sehingga luangkanlah waktu, karena membaca satu halaman Al-Quran itu tidak sampai 5 menit teman-teman sekalian. Jadi kita harus punya keistiqomahan di hati, kita harus punya prinsip di hati bahwasanya dalam satu hari itu saya harus luangkan contoh 30 menit untuk membaca Al-Quran. 30 menit itu bisa dapat, kalau membacanya pelan ya, bisa dapat 10 halaman. Itu kalau bacanya pelan. Tapi kalau bacanya cepat, 30 menit itu bisa 1 juz. Nah, gitu. Jadi teman-teman sekalian, tinggal bagaimana kita bisa memanage waktu. Nah, yang kedua, golongan manusia yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lidah. Teman-teman sekalian, banyak orang sekarang itu yang tidak menjaga lidahnya, sehingga banyak hati yang tersakiti, banyak hati yang karena lidah ini walaupun lembut tidak bertulang, tapi tajam, bak pedang yang tajam. Jadi walaupun tidak bertulang, tapi sangat bisa menyakiti hati orang lain gitu, berkata-kata negatif atau menyebarkan ujaran kebencian gitu. Jadi lidah ini, kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin harus menjaga lidah kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan para tokoh-tokoh Islam lainnya yang mencontohkan bahwasanya lisan itu harus dijaga. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan gitu. Jadi mungkin dengan sedikit harta yang kita punya, maka harus kita jadwalkan mungkin, dan harus kita sisihkan harta dan uang kita itu untuk memberi makan orang yang mungkin kita lihat yang mungkin belum makan siang ya, ketika kita di jalan. Jadi adalah sedikit harta yang kita keluarkan untuk membantu orang lain begitu, terutama orang-orang yang lagi kelaparan. Dan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mungkin ini sudah banyak juga ya teman-teman sekalian yang melakukannya. Nah, teman-teman sekalian, terakhir ada 2 rumus melakukan kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang saya ambil dari teman saya, insyaallah. Yang pertama adalah jahadah, serius dan sungguh-sungguh. Jadi yang melakukan sesuatu itu, baik itu tadi mengambil hikmah dari para sahabat ya teman-teman sekalian, atau dari 4 golongan yang disebutkan tadi adalah golongan yang dirindukan surga, maka kita harus jahadah, serius dan bersungguh-sungguh. Teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini mungkin belum bisa maksimal saya kerjakan, tapi saya ingat satu nasihat yang disampaikan oleh seorang guru yang dulunya pernah menyampaikan kepada saya, bahwasanya ajaklah orang lain untuk melakukan sesuatu walaupun engkau belum maksimal melakukannya. Karena kenapa? Mudah-mudahan dengan wasilah kamu mengajak orang lain itu, maka kamu juga akan melaksanakannya. Kamu akan malu kepada dirimu sendiri ketika kamu tidak mengerjakannya. Jadi saya menyampaikan ini bukan semata-mata karena saya sudah khatam melakukannya, bukan karena saya sudah sempurna melakukannya, namun ini adalah bentuk ikhtiar saya kepada diri saya untuk menyampaikan ini, supaya ada rasa kepada diri saya untuk saya melakukannya dengan maksimal, gitu ya teman-teman sekalian. Kembali lagi, ada 2 rumus melakukan kebaikan kata Allah. Yang pertama adalah jahadah, serius dan bersungguh-sungguh, dan yang kedua adalah sabar. Sabar ini tidak ada batasnya teman-teman sekalian. Terkadang ada yang bilang sabar itu ada batasnya, enggak ada. Sabar itu tanpa batas, karena sabar itu adalah sesuatu hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah.
gitu ya teman-teman sekalian. Karena sabar itu tidak ada ujungnya. Kalau di Islam itu sabar nggak ada ujungnya. Jadi kita lihatlah kisah-kisah para nabi, gitu, kisah-kisah para sahabat yang mungkin ditimpa musibah, yang diberi ujian, bagaimana mereka menjalankan kesabaran itu. Gitu. Karena apa namanya itu, sabar itu intinya tidak ada batasnya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, terakhir ya, Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ya, kita percaya pasti Allah membimbing saya. Allah pasti menguatkan saya berhijrah. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqamah di jalan Allah. Maka kita harus berkonsisten ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan malaikat supaya menjaga keistiqomahannya sampai wafat dalam keadaan berbuat kebaikan. Ala takhafu wa la tahzanu. Lalu puncak daripada orang yang berhijrah yang sesungguhnya pasti akan diberikan kedamaian dalam jiwanya dan selama hidupnya akan dijaga dari kesedihan dan kegelisahan. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kemudian berikan kabar gembira saat dia wafat nanti bahwasanya Allah sudah menyiapkan surga untuk menyambut dia pulang. Masya Allah. Ini adalah keinginan seluruh umat manusia bahwasanya ketika wafat mati dalam keadaan husnul khatimah dan surga sudah menantinya untuk menyambutnya pulang. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dan keistiqomahan dan kekuatan dalam melakukan hal kebaikan, karena tidak ada siapapun yang bisa menolong kita selain Allah. Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan hati ini, Allah kuatkan hati ini, Allah jaga hati ini, dan Allah kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa berjuang bersama, orang-orang yang bisa satu visioner dengan kita untuk apa? Untuk membangkitkan rasa juang dakwah, untuk meningkatkan rasa kebaikan, untuk meningkatkan iman dan takwa, semoga sehingga kita kuat ya, karena bersinergi itu kita kuat dalam melakukan segala kebaikan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya adalah Al-Fakir yang kurang ilmu, yang masih belajar. Mohon maaf atas kesalahan mungkin dalam cara penyampaian atau materi yang sudah disampaikan ini adalah materi yang sudah biasa didengar, namun saya bukan mengajarkan, tapi saya hanya menyampaikan saja teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi penyampaian materi dari narasumber kita. Kita pada malam ini. Selanjutnya, Ya teman-teman, jadi mungkin jaringan ya alas tanya jawab. jika ada yang ingin bertanya silakan teman-teman, saya akan jawab sebisa saya, insya Allah. Kepada teman. Silakan kepada Saudari Anissa Bintang Rozali, sudah angkat tangan. Jika bertanya. Izin bertanya, Kak. Baik, terima kasih untuk moderator. Pahala apa yang paling baik dilakukan oleh anak muda, terutama perempuan, agar menjadi pemuda yang dirindukan surga? Dan perbuatan apa yang sering dilakukan anak muda, tapi membuat ia terjerumus akan api neraka? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa yang mungkin
teman-teman di sini juga sebenarnya banyak yang bisa lebih mumpuni ya yang menjawab pertanyaan ini. Baik, izin ya dari Ukhtina Anissa, perbuatan apa ya di masa-masa muda ya, terutama akhwat, sebenarnya sama aja sih akhwat dan ikhwan. Intinya perbuatan yang paling baik kita lakukan adalah menjaga diri kita dan senantiasa menyibukkan diri kita dari hal-hal keagamaan gitu. Karena kenapa disampaikan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang mendapatkan naungan nantinya di hari akhirat adalah anak muda ya, di mana anak muda itu menggunakan masa mudanya itu terus mempelajari ilmu agama, menjaga dirinya daripada kemaksiatan dan meningkatkan iman dan takwa ketika beliau masih muda gitu ya. Jadi alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya ketika kita masih muda kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat dan juga kita meningkatkan iman dan takwa, terutama perbuatan-perbuatan baik ya di masa-masa muda seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Adapun untuk teknisnya, mungkin teman-teman sudah lebih tahu ya teman-teman sekalian. Mungkin dengan mengupgrade ilmu itu dengan mengikuti kajian, mengikuti taklim, atau menjaga diri itu ya bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman, memilih orang-orang yang mungkin bisa lebih dekat. Kita tidak memusuhi ya, kita tidak memusuhi semua orang lain yang mungkin tidak cocok dengan itu, tapi kita menjaga pergaulan gitu, menjaga interaksi ya. Tapi kita tidak membenci ya, kita tidak membenci, tapi kita hanya sekedar menjaga untuk apa? Menjaga agar diri kita tidak terjerumus dari hal-hal menuju kemaksiatan itu. Nah, kalau untuk perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan anak muda ke dalam api neraka, ya sebalik daripada itu. Anak muda yang tidak memanfaatkan waktu mudanya pada hal kebaikan dan tidak menjaga dirinya gitu. Anak muda yang mungkin ya pada masa mudanya dia tidak terlalu open dengan ilmu agama atau dengan ajaran agama gitu. Aduh, aku pakai hijabnya nanti aja deh. Kalau udah nikah umur 30 gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Tapi yakinlah teman-teman sekalian, tidak ada hal yang sia-sia yang teman-teman lakukan. Perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Berjuang dari awal atau dari kecil, dari sehingga remaja hingga dewasa, itu tidak ada hal yang sia-sia. Jadi tetaplah istiqomah, tetaplah jaga hal baik yang telah kita lakukan. Kalau bisa tingkatkan lagi. Dan semoga Allah jaga hati kita, Allah kuatkan hati kita untuk terus melakukan hal baik itu dan ditambah lagi mengajak orang lain untuk berbuat baik itu. Gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari pertanyaan Ukhtina Anissa. Ada berapa pertanyaan yang dijawab ini, Ibu MC? Insya Allah banyak pertanyaan di kolom chat ya. Ini kalau dijawab satu-satu agak lama ya. Saya siap satu lagi deh. Saya akan baca catatan dari Ukhtina Nurhaliza Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, saya bukan Ustaz ini sebenarnya. Izin bertanya, Afwan, kalau pertanyaannya di luar materi. Misalnya kita punya teman yang lagi ada masalah dengan temannya yang lain. Terus udah lama nggak komunikasi dan suatu saat teman yang satu ini chat saya dan minta nomor teman saya yang satunya lagi. Nah, itu saya harus izin dulu ke yang punya nomor atau enggak. Karena kalau saya kasih takutnya yang punya nomor enggak izinin karena lagi ada masalah, takutnya dosa gitu. Karena kasih WA tanpa izin, dan kalau dikasih ada rasa takut mereka makin bertengkar dan malah menyalahi saya karena saya kasih nomornya. Tapi kalau saya nggak tahu permasalahannya kapan kelar, jadinya serba salah. Nah, gimana ya Ustaz? Syukron. Nah, baik. Bismillah, saya izin jawab sebisa saya ya. Mana pertengkaran sesama teman, apalagi teman itu seorang muslim, itu sebenarnya 3 hari itu tidak disapa malaikat gitu ya. Jadi satu hal yang sangat dikhawatirkan sekali sebenarnya kalau memutus tali silaturahmi itu gitu. Kalau udah malaikat nggak datang, artinya rahmat yang mengantarkan malaikat yang mengantarkan rahmat kepada kita itu nggak nyampe gitu. Jadi kalau bisa dihindari sebenarnya untuk
tindakan-tindakan yang memutus tali silaturahmi. Tapi kalau seandainya kondisinya kita adalah orang ketiga, ya kita melihat dua teman kita ini bertengkar, tapi satu orang ini tidak mau berkomunikasi, satu sisi lagi mungkin mau berkomunikasi cuman nggak punya nomornya gitu ya. Jadi si yang mau komunikasi ini minta nomor, jadi kita lihat dulu kemudaratannya gitu, tingkat bahayanya itu lebih besar mana. Kalau seandainya kita langsung kasih tapi mudaratnya adalah resikonya mereka lebih bertengkar dan menyalahkan kita, daripada kita nggak kasih dulu tapi kita tanya dulu dengan baik. Contohnya si Siti gitu ya, contohnya Siti ini ada teman kita si Fulan mau minta nomor antum, mungkin niatnya baik, mau membaguskan silaturahmi, beliau minta nomor kamu ke saya gitu apa. Nah, jika berkenan boleh nggak ya saya berikan kontak antum, karena mungkin niat dia bagus. Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya punya prinsip bahwasanya tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan komunikasi yang baik. Nah artinya setiap komunikasi yang baik pasti akan bisa memecahkan segede apapun masalah itu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan baik, apapun itu masalahnya, seberat apapun itu masalahnya, kalau kita komunikasi dengan baik ya teman-teman sekalian, karena walaupun tidak terlalu berpengalaman, tapi beberapa hal yang sudah saya lalui dan saya saksikan sendiri ya, dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang santun, komunikasi yang memang tidak ada niatan untuk menjatuhkan orang lain ya. Tujuan kita itu hanya mencari jalan keluar. Nah, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan pandu itu sehingga masalah itu terselesaikan dan tidak ada masalah lagi. Begitu mungkin. Itu jawaban dari Al-Fakir. Mungkin ada jawaban yang lebih bagus di luar sana. Teman-teman silakan sharing ke yang lain. Mohon maaf sekali lagi atas ilmu yang sedikit ini. Semoga teman-teman nanti bisa bersaksi di hadapan Allah bahwasanya saya pernah berkumpul bersama teman-teman walaupun secara online ini untuk apa? Untuk membahas masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya saya pernah mengingatkan dalam hal kebaikan bersama teman-teman di sini. Itu saja mungkin dari saya kembalikan kepada Ibu MC. Helisa Ahmad. Pertanyaan selanjutnya dari Ufti Sefira Mayuko. Assalamualaikum Ustadz, maaf sebelumnya saya izin bertanya, seberapa pentingnya Ustadz dalam menjaga lisan baik buat lelaki? Ustadz. Baik, ada pertanyaan ya dari saudari Safira Mayuko. Pertanyaan, seberapa pentingnya Ustadz dalam menjaga lisan baik buat laki-laki maupun perempuan? Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini teman-teman sekalian, seberapa penting itu sangat penting sekali teman-teman sekalian. Karena satu hal ya teman-teman sekalian, ada amalan, ada dua jenis amalan yang itu berhubungan ya. Yang pertama itu hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Ya. Hablum minallah ini mungkin dosa-dosa kita itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini apa ya teman-teman sekalian? Pernah saya mendapat penjelasan dari guru saya. Hablum minallah ini, kalau seandainya kita berbuat maksiat kepada Allah, tapi kita tidak menyebarkan maksiat itu kepada orang lain. Kalau Ustaz, ada silakan untuk menjawabnya. Saya lanjut ya. Baik. Nah, jadi hablum minallah ini ketika kita bermaksiat kepada Allah, maksiat itu tidak kita sebarluaskan, pada suatu ketika kita bertobat kepada Allah, maka Allah kemungkinan besar mengampuni dosa itu, kecuali dosa syirik ya teman-teman sekalian. Nah, tapi ada hubungan lain selain hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada manusia. Hablum minan nas. Nah, hablum minan nas ini ketika kita berbuat dosa kepada manusia, maka tidak bisa kita hanya memohon ampun kepada Allah. Kita harus meminta maaf langsung, meminta keikhlasan, meminta keridhaan kepada orang yang pernah kita rusak hubungannya, pernah kita caci, pernah kita maki, pernah kita fitnah, pernah kita zalimi. Gitu. Jadi hubungan dengan manusia ini tidak sembarangan teman-teman.
hubungan dengan manusia ini tidak bisa kita bertobat atau memohon ampun hanya kepada Allah saja. Karena kesalahan kita itu bukan hanya kepada Allah. Gitu. Contohnya kita udah minta ampun kepada Allah, tapi hati dia masih sakit, sama aja Allah nggak akan ampuni. Gitu. Jadi hubungan dengan manusia itu sangat penting sekali, sehingga kembali kepada lisan itu sangat penting sekali untuk dijaga. Karena dengan lisan manusia bisa tinggi derajatnya, dengan lisan juga manusia bisa rendah sekali derajatnya, bahkan lebih rendah daripada hewan. Jadi teman-teman sekalian, derajat orang itu tinggi atau tidaknya, salah satunya adalah menjaga lisannya. Bagaimana lisannya itu dijaga dengan baik, dan apa yang dihasilkan dari lisannya, gitu ya. Sebaliknya juga, orang yang lebih hina daripada hewan, salah satunya mungkin sebabnya adalah tidak menjaga lisannya. Bagaimana pentingnya kita menjaga lisan kita terhadap, mungkin bukan hanya sesama jenis, atau bukan hanya, contoh saya bukan hanya sama pria aja, sama perempuan juga saya harus menjaga lisan. Jadi lisan itu sangat penting sekali untuk dijaga agar hubungan kita kepada manusia tetap berjalan dengan baik. Bisa dipahami Usti. Siti Syira Mayuk. Kira pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari tanya, saya memberi Ustaz syukur. Baik, teman-teman izin ya, saya langsung jawab saja satu-satu. Ini tinggal 2 pertanyaan. Dari Uftina Siti Samsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, anak izin bertanya. Afan, kalau pertanyaannya di luar materi Ustaz. Oke. Berdosakah jika kita memberikan pakaian bekas masih bagus atau layak pakai, ini pertanyaannya. Masih bagus dan layak pakai mungkin kepada orang lain, tapi pakainya pendek? Sekian, mohon penjelasannya. Baik, teman-teman sekalian, kita memberi itu sebenarnya bagus, tapi kita lihat dulu hal yang kita berikan kepada orang lain itu menimbulkan keburukan nggak, menimbulkan kemudorotan nggak gitu. Jangan sampai pakaian, contoh nih, kita mau kasih pakaian pendek gitu. Oh, dulu saya ada punya pakaian pendek, seorang akhwat contohnya, seorang akhwat punya baju pendek segini gitu kan, karena saya sudah hijrah dan pakai pakaian panjang, jadi pakaian pendeknya nggak saya pakai, saya kebuang, saya kasih. Nah, jadi barang itu kita harus tahu dulu tuh, barang itu tuh kita tuju ke siapa gitu. Kalau ke orang yang mungkin menggunakan barang itu salah dan menimbulkan kemaksiatan kepada Allah, maka kita jangan kasih. Tapi kalau seandainya contoh nih, ada sahabat dekat kita yang kita yakin bahwasanya dia nggak menggunakan barang itu di kemaksiatan, contoh nih, ada baju pendek, mungkin dia pakainya di rumah atau jadi baju daleman gitu. Jadi barang-barang yang kita kasih itu tidak menimbulkan kemaksiatan. Alangkah lebih baiknya itu bentuk kehati-hatian kita dalam dalam menimbulkan hal buruk atau kemudorotan bagi orang lain, juga bagi diri kita. Sebenarnya untuk berbagi itu nggak apa-apa, bagus sebenarnya, daripada nggak dipakai, mubazir dikasihkan ke orang gitu kan. Bagus sebenarnya. Tapi kita alangkah lebih baiknya dengan kehati-hatian kita lihat dulu gitu kepada siapa yang kita kasih, atau kita selidiki dulu mudarat kalau saya kasih ini gitu. Kalau ada mudaratnya ya udah, mending nggak usah dikasih gitu, atau kasihnya ke anak-anak kecil yang belum balik gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih, pertanyaan dari Uktina Susanti. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ana Susan dari Jawa Tengah, Masya Allah, salam kenal. Susan izin
mau bertanya, maaf juga pertanyaan ini di luar tema. Kemarin ada teman yang bertanya, apa boleh seorang memegang Al-Quran tapi dalam keadaan tidak berwudu hanya untuk memindahkan Al-Quran karena sedang bersih-bersih, boleh atau enggak Ustadz? Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Ini sebenarnya banyak penjelasan dari Ustadz-Ustadz terkenal ya, guru-guru kita semua. Seperti Gurunda Buya Yahya ya. Beliau itu Masya Allah sangat ahli sekali dalam ilmu kesantrian, ilmu fikih, ilmu akidah juga. Masya Allah beliau itu saya sangat mengagumi beliau. Saya pernah ketika bertemu dengan beliau itu Masya Allah, memang beliau itu saya rasakan rasa tentram di beliau ya, Masya Allah. Nah, beliau pernah menjelaskan hal ini, termasuk juga di YouTube beliau ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau penjelasan lebih detail, di YouTube sebenarnya banyak, tapi di YouTube itu kita boleh mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita itu di YouTube, tapi kita harus tahu dulu video yang menyampaikan itu dari siapa. Kalau memang yang kita yakini orang itu sudah mumpuni, ya nggak apa-apa gitu, karena itu salah satu bentuk mencari solusi juga. Tapi jangan sampai asal-asalan kita mencari jawaban di YouTube, karena kan mencari pemahaman di media sosial itu kan sebenarnya ada baiknya, ada nggak baiknya gitu. Tergantung bagaimana kita mencari sumbernya. Nah, adapun solusi kalau seandainya lagi berhadas besar, tidak berwudu ya. Kalau tidak berwudu, boleh-boleh saja. Tapi sunnah, ya, sunnahnya itu memegang Al-Quran itu dengan berwudu, gitu ya teman-teman sekalian. Kalau seandainya tapi dengan catatan tidak berhadas besar ya teman-teman sekalian. Tidak berhadas besar, tapi tidak berwudu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak menjadikan haram, nggak. Tapi alangkah lebih baiknya, sunnahnya itu mengambil wudhu dulu, baru memegang Al-Quran. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak apa-apa tanpa wudhu, apa-apa. Tapi alangkah lebih bagusnya, pahalanya berlipat ganda dengan kita memakai wudhu. Gitu. Ada wudhu di diri kita. Oke teman-teman sekalian. Jadi kalau mau penjelasan lebih detail, boleh teman-teman nanti cari referensi lain yang lebih akurat, ilmunya lebih tinggi. Karena saya masih sangat sedikit sekali, bahkan saking sedikitnya belum sama sekali terlihat gitu. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menjawab, karena itu menandakan masih sedikitnya ilmu yang saya punya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Afwan Ustaz, ana izin ambil alih moderator pada malam hari ini. Siap. Karena moderator pertama tadi jaringannya bermasalah Ustaz. Baik. Izin Ustaz. Alhamdulillah sesi tanya jawab kita telah selesai. Maka selanjutnya kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz kami persilahkan. Masya Allah. Terima kasih kepada Akhi Muhammad Ridho Ilahi, salam kenal ya, saya Yunus. Saya sebenarnya bukan Ustadz ya, saya masih belajar di Maskan Hufaz, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, adapun closing statement dari saya, ada sebuah peribahasa yang berbunyi change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kamu suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin dan lebih taat lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, ya, maka mulai dari sekarang harus lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki masalah itu ya. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi dalam mencari teman. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya, tetap seperti biasa gitu, tidak melakukan sesuatu hal, tak melakukan suatu perubahan apapun.
tak melakukan suatu hal yang menuju kepada arah yang lebih baik. Karena itu sama saja dengan kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang ilmuwan, saintis ya, yaitu Einstein, yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda gitu. Nah, itu hal yang sangat mustahil. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves. We can change our future gitu. Mari rubah diri kita menjadi lebih baik lagi agar masa depan yang kita nanti pun berubah juga menjadi lebih baik. Tetap semangat teman-teman sekalian. Mohon maaf karena mungkin ada kesalahan. Saya adalah orang yang masih belajar. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga Allah berikan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Tabarakallah. Baik, sesi closing statement kita telah selesai, maka selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu doa. Kami minta kepada Ustaz untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Ya Allah, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يعافيني مع ما هو ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعنا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah kami ya Allah, telah melakukan perbuatan maksiat yang banyak ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikan pengampunan-Mu ya Allah. Kami adalah makhluk yang lemah ya Allah, yang mengharap keberkahan dan keridhaan daripada-Mu ya Allah. Maka dari itu turunkanlah rahmat kepada kami ya Allah. Berikanlah taufik kepada kami ya Allah, agar kami bisa menjalankan kehidupan ini dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir doa yang dilangitkan, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada malam hari ini. Kami selaku moderator, apabila ada kata yang salah itu datangnya dari kami sendiri, dan apabila itu kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami selaku moderator izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi